Oke. Jadi sebenarnya walaupun Levit tadi kan ada beberapa, sama Lovelock ini juga intinya adalah produk inti itu selalu ada temannya, yaitu produk tambahan. Nah, kalau ini menurut Lovelock itu berdasarkan link Scott Sostack's Molecular Model, bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa. Jadi kan kalau jasa itu beda sama kalau kita menjual barang biasa. Kalau kita barang biasa, ya udah kita begitu, misalnya kita beli tas, ya kita cuma ngelihatnya, oke, setelah beli tas kita selesai kan. Misalnya kita beli laptop juga, ya udah beli laptop selesai. Tapi kalau jasa itu kan apa ya? Kita termasuk di dalamnya, kita ikut dalam proses suatu produk itu dihasilkan. Jadi kita lebih apa ya? Intinya lebih masuk ke dalam produk itu gitu loh. Jadi kalau misalnya produk jasa itu cuman memberikan produk inti, itu kayaknya kurang cukup gitu. Makanya kalau di produk jasa itu kita harus tahu sama produk tambahan yang lain. Jadi nggak bisa kayak tadi misalnya hotel cuma nyediain kamar tanpa ada fasilitas lain yang memadai, itu orang pasti nggak mau gitu loh ke situ. Jadi kalau produk jasa itu harus ada produk tambahannya. Nah kayak gini nih, ini kan produk inti sama produk tambahan. Ini tentang transportasi ya. Ini transportasi pesawat, ada makanan, ada minuman nih kan. Sekarang kalau kita naik pesawat bisa beli makanan, minuman di situ. Terus ini itu kan produk tangible yang lingkarannya putus-putus. Ini produk intangible atau tidak berwujud. Ini seringnya pemberian layanan. Misalnya kita ditawarin apa, kalau kita butuh, mungkin kalau kedinginan bisa minta selimut. Terus layanan sebelum dan setelah penerbangan, bisa layanan selama penerbangan. Kita butuh apa, kan ada pramugari yang siap melayani kita. Nah itu tuh merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan kalau di produk jasa. Oke. Kalau di toko-toko biasa, setelah orang selesai beli ya sudah, paling kita cuman butuh orangnya ramah atau apa, sudah, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Maksudnya nggak sekompleks yang namanya produk jasa atau bisnis jasa, itu kompleks jadi satu. Nah ini terus ada distribusi sama ada harga juga. Nah ini sudah merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Terus nah ini Lovelock lagi, ada the flower of service. Nah sampai dibikin bentuk bunga ini biar bagus. Jadi itu ada informasi, konsultasi, penerimaan pesan. Ini bukan informasi, ini satunya apa itu, pembayaran, penagihan, pengecualian, pengamanan. Ini komponennya seperti ini. Jadi tetap aja produk inti ditemani oleh produk-produk pendukung lain. Nah ini facilitating service, informasi, order taking, pengambilan pesanan. Kita kan kalau pesanan juga berhubungan sama orang, terus billing, bondnya, terus pembayarannya, terus konsultasi, keramahan, keamanan, sama pengecualian itu. Jadi tetap ya, intinya kalau di produk jasa, siapapun penelitinya, kayak tadi Levit maupun Lovelock atau pakai yang molekular, itu produk inti selalu didampingi oleh produk-produk tambahan lainnya. Itu kalau di jasa. Oke. Sebenarnya bauran pemasaran itu ada 4 marketing mix. Ada pertama itu produk, kedua itu place, tempat, ketiga promotion, sama keempat price. Itu 4 kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu marketing mix atau bahasa Indonesianya bauran pemasaran. Jadi ada 4P, price, product, price, place, sama promotion. Itu sudah jadi satu kesatuan. Nah sekarang merek dari produk, merek dan diferensiasi. Ini menurut Avijit Ghosh, ini nama peneliti juga ya. Tiga tipe merek manufacturer brands diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Berarti ini kan produk perusahaan manufaktur. Kalau house brands, merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Terus kalau generic brands, produk tanpa merek tertentu. Kalau house brand ini
Misalnya kayak Indomaret itu kan sekarang juga jual misalnya minuman merek Indomaret atau gula apa itu bisa termasuk house brands. Kalau generic brands itu ya produk tanpa merek. Kayak obat generik itu kan berarti obatnya nggak ada merek tertentu. Kayak biasanya lebih murah. Sebenarnya kan apa yang bikin sesuatu lebih mahal itu brand, karena brand itu nama. Nah itu termasuk juga salah satu yang dijual perusahaan kan. Kalau sudah biasanya barang semakin terkenal, semakin orang harga juga semakin tinggi, itu mempengaruhi. Karena kan kita punya nama, walaupun sebenarnya mungkin ya misalnya produknya ya nggak kalah sama yang produk-produk lain, tapi karena dia menang di brand, orang kan kalau kita brandnya sudah bagus, orang kan pasti berasumsi wah barang ini bagus, pasti banyak yang pengen beli di situ. Oleh karena itu harganya mahal. Ingat kan teori ekonomi, semakin banyak permintaan harga biasanya naik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? So far mengalami kesulitan nggak sama materi pemasaran jasa? Ada yang mengalami kesulitan nggak sampai detik ini? Halo? Halo? Mbak? Nggak ada suaranya. Materi pemasaran jasa lancar so far. Maksudnya ada kesulitan apa? Kesulitan mengerti istilah atau kesulitan memahami materi atau apa? Lumayan, ya udah. Tetep ya. Oke, sip. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya, bertanya. Oke. Sama itu tetap belajar istilah-istilah ya, karena sekarang kita kan spesifik sudah mulai materi-materi tentang manajemen yang spesifik, jadi harus dipelajari istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu. Kayak tadi marketing mix itu bauran pemasaran. Itu harus teori yang bahasa Inggris. Sebenarnya dihafalin itunya aja, namanya aja, tapi kalau pengertiannya kan kita bisa memahami yang pakai yang bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kayak nama istilah-istilah itu loh paling yang pakai bahasa Inggris itu yang ya pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan sambil belajar bahasa Inggris dipelajarin ya. Sekarang tentang service product decision. Menurut Ansoff ini matrix itu kayak kolom-kolom, nanti saya tunjukkan, memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri, apakah ada perubahan atau tidak, dan aspek pasar yang dilayani, apakah pasar atau segmen lama atau baru. Jadi ini matriksnya seperti ini namanya Ansoff matrix. Astagfirullahaladzim, gak kelihatan ya? Dibuka bukunya aja. Nah, itu kan ada existing market ya, ini ada new market. Market penetration ini biasanya baru mau pertama kali masuk ke pasar. Kalau ini product or service development, jadi produknya itu sudah mengalami pengembangan. Kalau ini pasar, jadi ini market pasar yang sudah ada itu di atas ini, dua kolom ini pasar yang sudah ada. Kalau ini new market baru, pangsa pasar baru. Nah, kalau ini itu memasuki market yang sudah ada, itu biasanya mengulang bisnis, meningkatkan frekuensi, sama depth consulting, jadi melakukan konsultasi lebih dalam. Kalau yang ini product or service development, ini new product sama new service, new image, jadi ini baru juga ya semua. Sama konsultan, gak kelihatan saya, konsultan involvement on boards. Jadi ini intinya